Oke guys, welcome back. Seperti biasa, kita ketemu lagi di sini. Di video kali ini, saya bakal ngebahas breakdown setup lagi, seperti biasa. Oke, langsung aja kita masuk ke real chartnya. Let's go. Oke guys, di sini kita udah masuk di real chartnya ya. Di video kali ini saya bakal ngebahas breakdown setup yaitu di pair AUD USD ya. Ini trade-nya itu ada di hari Senin tanggal 14 April ya. Sebenarnya di minggu kemarin tuh saya ada banyak trade ya. Saya ada share di channel Telegram juga ya. Itu total kalau di minggu kemarin ya 7 sampai 11 April itu winnya ada di 26 R ya. Kalau di total itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trade ya di minggu kemarin. Cuman emang nggak saya upload semua ya. Jadi nanti di sini juga saya bakal ada rencana ya. Jadi di sini misi saya itu ada mau ngebuat card juga ya, card e-money. Jadi nanti di card e-money-nya itu ada barcode yang bisa kalian akses untuk ke Google Drive. Dan di Google Drive itu nanti ada materi ya, ada beberapa materi yang tidak saya upload ke YouTube ya, tidak saya upload ke YouTube. Dan itu juga nanti untuk breakdown setupnya setiap thread saya, insya Allah bakal saya selalu update di Google Drive itu. Jadi saya thread, saya buatin saya record analisisnya seperti apa ya kan, terus saya update ke Google Drive tersebut. Jadi kalian tuh cukup nge-scan di barcode-nya itu buat kalian yang punya ya. Jadi kalian cuman nge-scan doang barcode-nya, terus nanti kalian bisa akses untuk materinya ya di Google Drive-nya itu. Jadi setiap saya update itu langsung masuk otomatis ke kalian. Jadi setiap kalian scan ya masuk gitu. Itu salah satu cara saya buat yang teman-teman yang dananya masih minim, yang belum punya dana cukup untuk gabung di private community, karena emang saya katakan private community lumayan mahal ya. Jadi daripada kalian trade-nya ngasal ya kan, buang-buang duit kalian MC gitu aja, trade-nya ngasal ya kan, baik duit kalian itu kalian sisihin dikit buat mendapatkan ilmu ya, karena ya ilmu itu sangat penting buat kalian mau punya modal miliaran, ratusan miliar pun kalau kalian nggak punya ilmu ya sama aja bohong ya. Jadi itu nanti nextnya saya bakal adain ya, dan itu hanya untuk 3 orang aja ya, saya hanya untuk 3 orang aja. Jadi ini betul-betul limited ya untuk card e-money-nya ya, dan nanti bakal saya share juga untuk di channel Telegram. Tapi belum saya up juga sih untuk ke channel Telegram, jadi saya baru share ke YouTube. Jadi buat teman-teman yang mau bisa chat ke Telegram, kontaknya ada di deskripsi ya. Ya itu sekali lagi saya kasih tahu itu cara saya juga untuk ngebantu kalian, buat kalian yang modalnya masih minim ya kan, nggak bisa gabung di private community. Cuman ya bedain kalau kalian punya e-money card itu yang ada barcode-nya, kalian hanya bisa mengakses itu saja, tidak bisa mengakses private community ya, karena dari segi ini aja untuk fasilitas pasti jelas berbeda kalau yang di private community ya. Jadi nggak bisa saya samain dong yang di private community sama yang punya e-money cardnya sama, nggak gitu ya. Oke, jadi mungkin gitu aja ya untuk penjelasan sebelum saya mulai untuk menjelaskan reason yang saya entry di AUD/USD ini ya di tanggal 14 April ya. Di tanggal 14 April kebetulan saya ada 2 trade ya. Tapi di sini saya buatin satu. Nah, ini yang saya maksud tuh seperti ini. Misalnya kayak ini di tanggal 14 April saya ada 2 trade. Terus misalnya saya buatin video ya kan. Tapi cuma satu. Nah, yang satunya kan belum saya buatkan tuh, entah kalau saya mood saya buatkan, kalau enggak ya enggak saya buatkan. Tapi kalau buat yang punya e-money cardnya nanti, yang punya akses untuk barcode-nya itu nanti, itu kalian bisa saya buatkan. Maksudnya misal kemarin saya ada 2 trade ya. Terus YouTube saya hanya upload satu. Keduanya kalau kalian itu nanti bisa mengakses dari kedua thread saya yang kemarin itu kan bisa akses ya. Jadi saya buatkan, saya upload ke Google Drive tersebut gitu ya. Jadi materi juga ada kok ya, materi ya. Oke,
Intinya untuk materi pasti lebih update di barcode nanti ya dibanding di YouTube. Ya, oke, langsung aja. Jadi waktu hari Minggu kemarin ya, saya biasalah saya mengadakan Google Meet ramean bersama teman-teman yang ada di private community ya kan. Nah, di situ kita sempat ngelihat Audio USD ya. Ya, kita ngeliat Audio USD, cuman kalau ngeliat dari strukturnya sih enak ya. Kalau kita lihat di sini dia ngebuat yang namanya struktur bullish ya. Kita lihat di sini adanya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya kan, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Kalau kita lihat dari strukturnya di sini ada break of structure ataupun break market structure sama aja ya. Sini dan di sini ya. Ke sini dan ini ke sini. Oke. Jadi di sini saya melihat strukturnya bullish ya. Di sini posisinya ini close market ya guys ya. Ini posisinya close market karena waktu di hari Minggu saya melihat chartnya itu bentuknya seperti ini. Nah, cuman emang di sini itu waktu Gimet emang saya bilang outlook ini itu nggak saya share ke private community ya, khusus yang ada di Gimet aja. Jadi ikut Gimet pasti tahu nih ya. Jadi buat yang kemarin ikut Gimet di hari Minggu pasti udah tahu juga reasonnya untuk ini ya. Kita lihat di sini strukturnya bullish. Nah, jadi lalu apa yang harus kita lakukan ya? Saya melihat untuk di high time frame ya, pasti kan kalau dengan struktur seperti ini, wah ini dari internalnya pun dia strong bullish banget ya naik ya. Kita melihat di sini adanya zona ya, ada order block di sini ya, terus di sini ada fair value gap ya kan, atau imbalance ya, sama aja. Nah, kalau kita lihat di sini pasti ya namanya zona fresh seperti ini ya, pasti harga bakal nge-respect ya. Respect ke atas lalu ke bawah. Bisa aja ke bawah, bisa aja hanya flip sedikit ke bawah seperti ini lalu dia melanjutkan kenaikannya untuk break. Ini bisa aja terjadi seperti ini. Ya kita nggak tahu ya. Kita belum bisa tahu nih kepastiannya dia bakalan seperti apa, dia break atau tidak. Ya kan? Tapi di sini gimana cara kita memanfaatkannya. Nah, di sini saya jelaskan ya bagaimana saya trade itu memanfaatkan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, di sini saya lihat di M15 ya. Balik lagi tadi ke K1 dulu. Kita lihat kan udah jelas strukturnya di sini bullish ya kan. Harga terbentuk sekarang saat ini bullish. Oke. Ada potensi harga bakal naik ke area order block ataupun ke imbalance. Secara tidak langsung kita berekspektasi seperti itu, ya kan? Tapi ya kita harus melihat dulu di M15. Kita kan nggak bisa langsung asal aja nih open market langsung buy aja, nggak bisa gitu dong ya kan, nggak bisa gitu dong. Nah, kalau kita dari struktur M15 nya itu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya kan, dia bullish juga ya untuk dari eksternal di M15. Nah, kalau kita lihat di sini tuh masih ada zona fresh, ada dua loh ya. Ini masih fresh nggak ini? Ini masih fresh ya. Dan yang di sini masih fresh ya. Nah, ada potensi yang saya katakan kemarin waktu di Google Meet ya. Kalau misal open market nanti ya, open market nanti di hari Senin itu dia langsung ke bawah, ada potensi harga bakal masuk ke zona ini dulu, antara ini ya. Masuk ke sini lalu melanjutkan kenaikannya, entah mungkin dia sampai ke imbalance atau ke order blocknya. Intinya key level ada di atas ini untuk di high time frame-nya. Ya. Karena dari struktur M15 juga yang kita lihat di sini bullish. Ya kan? Jadi ada dua plan ya waktu itu. Kalau misal marketnya opennya dia ke bawah, ada potensi dia masuk ke area sini. Tapi kalau misalnya dia akan break lagi high-nya ya, ada potensi untuk dia bakal naik. Jadi kita plannya adalah kalau misal dia open marketnya turun ke bawah, ada potensi kita bisa memanfaatkan zona ini ya sampai maksimal mana, ke imbalance atau ke order block ya kan. Itu area maksimal untuk kita mendapatkan atau kita memanfaatkan sampai target take profit kita seperti itu. Nah, jadi kita lihat dulu di sini untuk apanya, open marketnya kita lihat di sini ya. Nah, di sini dia open ya. Dia buat ngegap ke atas, di sini di break ya. Nah, ini ada potensi harga bakal naik, tapi kita perlu melihat dulu pergerakan harga karena kita harus mencarinya dulu, mencari zona terlebih dahulu ya. Kita nggak bisa langsung ngasal, oh dia break atas oke langsung buy jeder ya. Kita sebenarnya bisa aja, cuman nanti nggak ideal. Nggak ideal dalam artian seperti apa? Misal nih kalian langsung buy di sini
there, buy. SL kalian mau di mana? Itu pertanyaan saya. SL kalian mau di mana? Tuh. Ya. SL kalian mau di mana? Masa iya di sini? Masa iya di sini, ya kan? TP-nya segini. Sini, ya kan? RR apa ini? 0,5, Cok. Ya kan? Jadi kita mesti melihat kebentuknya struktur dulu. Sabar dulu, ini masih pagi nih, ya kan? Masih pagi nih, masih jam 4 subuh, cuy. Ya. Sabar dulu. Tunggu deh kebentuk dulu strukturnya. Seperti itu ya. Kita coba play di sini, ya. Ini kayaknya telat banget kalau 3 kali deh. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Ini videonya pasti saya itu kalau berkonsep pasti selalu ngejelasinnya detail ya biar ke otak kalian tuh bisa masuk cara nangkepnya. Jadi saya tuh nggak langsung saya enter di sini, TP di sini udah clear. Langsung replaynya di play gitu. Nggak gitu ya. Jadi biar ilmunya itu masuk juga. Jadi kalian lebih mudah juga memahaminya. Nah, kalau kita lihat di sini ada brick obstructor ya kan. Ada brick obstructor nih ya kan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini dia brick ya, low-nya ini di brick ya. Di sini bisa aja ada dua kemungkinan, yaitu dia turun ke bawah sini, ya kan? Atau dia bakal naik, ya. Ada kemungkinan seperti ini, bisa aja ini MSS atau bisa aja ini inducement, bisa saja, ya. Yang kita perlu tunggu apa? Kita masang bank order by limit di sini, ya. Entah di sini atau di sini, ya cari yang mana menurut kalian lebih ideal, di sini atau di sini, ya. Setelah kalian menempatkan area by limit, kalian lihat. Kalau ini di break, ini wajib cancel. Gitu. Kenapa di cancel ya kan? Ini kan nanti kan bakal break nih. Misalnya contoh dia ke sini terus dia naik begini, ya kan? Pasti kan bakal nyari pullback yang ini lagi. Karena udah dia bakal bullish ini. Bakal bullish karena apa? Ibaratnya kalau kalian tetap menunggu di sini, ini udah dekat banget sama key level nih. Ini udah dekat banget sama key level. Kalian mau kalau misalnya dia udah terlanjur di atas ini misalnya ya dapat nggak area ke atas ini? Kalau dapat ya udah manfaatnya. Tapi kalau misalnya udah terlalu tinggi ke atas, udah dekat dengan key level, kita ngeri-ngeri juga kita mau ngebuy, ya kan? Masalahnya kalau harga udah di ngetap di area POI atau di key level high time frame pasti bakal ada flip ya, entah dia bakal di 15 membuat MSS ke bawah, itu bisa saja terjadi ya kan. Nah gitu, cuman kita melihat di sini ya ada kemungkinan juga ini inducement bisa saja karena ya itu kalau kita lihat di sini harga ini nanggung banget, ini udah dekat banget sama area POI atau key level di high time frame ya. Jarang banget kalau harga itu mau cuek aja nggak masuk dulu, pasti biasanya itu harga masuk dulu baru turun ya. Kalau udah nanggung gini nanggung banget ya, ibaratnya harga udah sifatnya udah fresh, ditinggalin lama, udah naik, mau ngambil zona yang masih fresh itu ditinggalin lagi, enggak, itu jarang banget terjadi hal yang seperti itu di market. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau ini break berarti dia break obstructor ya kan? Nih. Oke, di sini di break nih. Ya kan? Ini di break nih. Artinya di sini adalah break obstructor. Ya kan? Nggak ada kemungkinan dia bakal mau begini lagi ke bawah. Ini masalahnya udah di break, udah ngebuat inducement. Ya kan? Udah ngebuat inducement, nggak mungkin dia bakal mau turun lagi ngebuat lagi namanya inducement di sini. Hai, sini udah di break, di sini mau di break lagi. Habis itu strukturnya uh, seperti ini lagi, ya kan? Break lagi, ya kan? Nih break obstructor lagi. Terus dia buat inducement lagi di sini. Nggak ada market kayak gitu ya. Ada pun ada, tapi ya jarang banget lah. Itu kalau dia konsolidasi ya. Lebih tepatnya itu konsolidasi, bukan struktur bullish ataupun bearish, ya. Tapi kalau kita lihat kan di sini kan strukturnya dominannya bullish ya, dari dari H1 juga tadi bullish, dari M15 juga dari kita lihat di sini eksternalnya dia bullish ya kan. Nah, jadi kita lihat di sini itu lebih tepatnya adalah inducement ya, lebih tepatnya inducement. Nah, secara tidak langsung ya kita bisa menarik Fibonacci untuk mencari area untuk kita entry. Kalau kita lihat kan di sini kan order block bukan, ini kan bukan order block, lebih ke supply ya kan, karena dia nggak punya EVG ya kan. Kalaupun ada tapi ya tipis banget, dan di sini sih ada juga EVG tapi ya nggak yang gede-gede banget ya. Jadi mungkin kita bisa coba pakai Fibonacci ya, seperti biasa kita coba pakai Fibonacci. Ini saya hapus aja dulu ya, ini saya hapus dulu. Nah seperti ini, swing low-nya udah kita dapat di sini. Ya kan, ini udah break obstructor nih, artinya di bawah sini ada strong low dong, ya kan, ada swing low yang valid. Jadi sekarang apa? Kita mencari swing high-nya. Caranya seperti apa? Kita menunggu satu candle koreksi, karena ini kan kalau kita sini
bullish, belum ada koreksinya. Kita nunggu satu koreksi, setelah dia break dari high sebelumnya, kita bisa menandakan high sebelum tersebut sebagai swing high-nya ya. Kita lihat di sini. Nah, oke, kita lihat di mana adanya high yang terakhir. Setelah dia break obstructor, ada candle koreksi di mana high yang tertinggal. Nah, kalau kita lihat dia tertinggal high di sini kan. Nah, berarti ini sebagai swing high-nya. Ya udah, tarik aja Fibo dari swing low ke swing high. Seperti ini. Oke. Di sini area OT ini. Nah, ini belum ke-tap nih ya kan? Belum ke-tap nih OT-nya nih. Oke, kita masang panic order di sini. Buy limit di 062, ya kita lihat dulu di 079 seperti ini. Saya lebihin 5 sampai 10 poin ya kan. Kita lebihin di sini posisinya saya lebihin kemarin itu 5 poin sih ya. Saya lebihin di sekitar di sini berarti 65 ya. 5. Sorry. Kita ngepasin dulu di sini seperti ini. Baru kita lihat total berapa? 61. Berarti yang artinya 66 ya. 66 poin ya. Tambahin 5 sampai 10 poin aja nambahin, enggak usah banyak-banyak ya. TP sampai di swing high-nya aja. Deket-deket ya. Cukup lah RR 1 banding 3,38 cukup. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau saya mau naruh di, ya sebenarnya kalau sudah seperti ini ya, itu ada zona untuk kita TP. Udah terlihat jelas di sini ada imbalance, ada order block, tinggal kita nempatin aja mau di imbalance seperti ini dengan RR 1 banding 6 atau di order block dengan RR 1 banding 7,68 bebas. Ya, cuman saya ambil di sini aja ya di RR 1 banding 3,38 pada saat itu hari kemarin di hari Senin. Jadi seperti ini. Saya langsung aggressive entry, memasang pending order buy limit ya di area OTI ya. Nah, kita lihat langsung trade-nya, dan di sini juga itu dia sempat hampir SL ya nih. Kalau teman-teman lihat di sini sempat hampir SL ya. Nih. Sempat hampir SL. Nih, tipis banget hampir SL. Dan TP. Ya, sebenarnya kalau saya taruh di imbalance pun pasti bakal TP nih. Ya kan, cuman ya nggak apa-apa lah, 1 banding 3 cukup ya. Yang penting RR-nya jelas, RPT saya terapkan jelas, RR-nya yang saya ambil juga jelas ya. Jelas dalam artian apa ya, saya kan biasanya kalau trade minimal 1 banding 3 ya. Di bawah 1 banding 3 jika ada setup ya saya skip, misalnya ke RR 1 banding 1 atau 1 banding 2 ya saya nggak ambil gitu. Minimal 1 banding 3. Kalau misalnya ada setup yang kiranya RR-nya dapat di 1 banding 3 ya saya ambil gitu. Lebih juga ya saya ambil ya, intinya minimal di 1 banding 3 itu aja ya. Dan ini untuk bukti trade-nya ya, dan beserta juga untuk trade yang lainnya, cuman ya emang belum saya buatkan video ya. Oke, mungkin untuk breakdown setup di pair Audi USD mungkin segitu aja ya. Jangan lupa untuk yang saya bilang tadi yang mengenai e-money card itu, kalau misalnya berminat bisa langsung chat ke Telegram, link di deskripsi ya. Itu saya sediakan hanya 3 terlebih dahulu ya. Hanya 3. Jadi ya siapa yang mau duluan, dia yang dapat. Ya. Ya, ini cara saya juga kalau misalnya, karena masih banyak banget juga yang ngechat saya di komunitas. Ya, dia udah nabung, udah nyimpen uangnya. Kepancing gara-gara mentor-mentor nggak jelas. Akhirnya ikut signal, habis lagi uangnya, nggak jadi masuk private community, kan kasihan juga ya. Tapi mau gimana, saya hanya bisa ngasih tahu doang gitu loh. Saya tuh nggak bisa nyetir diri kalian tuh, saya nggak bisa. Yang nyetir diri kalian tuh ya kalian sendiri. Saya tuh nggak bisa mau ngambil setirnya, saya mau ambil setir yang di tangan kalian itu terus saya mau setir, nggak bisa. Itu harus kalian sendiri yang setir. Saya hanya bisa memberitahu ya, menginformasikan kepada kalian. Saya hanya itu yang saya bisa lakuin. Ya, makanya di sini saya menyediakan wadah nih buat kalian yang mau belajar di sini, yang benar-benar ingin menguasai di industri ini ya. Tinggal dari kalian aja. Mau apa enggak gitu loh, ya kan? Kalau nggak mau ya percuma juga kan. Ya, gitulah. Ya, jadi kalau daripada kalian buang-buang duit kalian, kalau misal di sini saya menyediakan opsi yang bisa lebih murah lagi daripada private community, yaitu e-money card yang saya akan selalu update nantinya materi-materi di dalam, terus breakdown setup lebih update di dalam ya. Tapi ya bedanya saya private community, kalian nggak bisa masuk di private community, nggak bisa dapat outlook harian ataupun mingguan, terus kalian nggak bisa Google Meet ya. Itu aja. Cuman dibanding kalian ngabisin duit kalian sia-sia, yang mending kalian beli itulah ya kan.
Mending kalian beli yang saya sediakan ini. Gitu. Kalian beli buat kalian pelajari ilmunya. Kalian pahami. Dibanding kalian lari kosong aja gitu. Punya duit tapi ilmu nggak punya ya. Sama aja bohong ya kan. Oke, daripada kita banyak bacot, mending kita sudahan guys ya. See you next video. Bye bye.